Hai teman-teman, sahabat MDRT. Sore. Hai Arni, sore Arni. Hai teman-teman. Sore teman-teman. Hai teman-teman. Sore. Sore Billy. Thank you Bill. Sore. Hai Mbak Neti, apa kabar? Sore Billy. Thank you Bill. Sore Parinto. Hai Mbak Neti, apa kabar? Oke, selamat sore teman-teman sahabat MDRT Indonesia. Sekarang sudah jam 4. Saya akan memperkenalkan diri. Teman-teman, semangat pagi sahabat MDRT Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ratna Mariana. Saya telah menjadi member MDRT, yaitu Qualifying and Life Member MDRT. 10 tahun berturut-turut menjadi MDRT. Dan saya bersyukur teman-teman, di masa spesial ini, tepatnya di bulan Juli 2020, saya telah mencapai kualifikasi MDRT. Dan saya juga merupakan bagian dari Komite MDRT Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik mengenai Keyman Insurance. Sebelum saya sharing mengenai topik Keyman Insurance, saya ingin mengencourage teman-teman semua. Teman-teman, nanti pada tanggal 24 September 2020, MDRT Indonesia akan mengadakan live virtual event MDRT Indonesia. Teman-teman semua, yuk pastikan hadir dan register ya teman-teman, karena sharing saya kali ini saya dapatkan ketika saya menghadiri annual meeting beberapa tahun lalu di Amerika, dan saya juga beberapa kali menghadiri MDRT di Indonesia. Banyak sekali insight yang saya dapat. Yuk teman-teman, kita saksikan dulu ya videonya. Halo sahabat MDRT, tahukah Anda bahwa aset atau portofolio yang sudah dikumpulkan oleh nasabah Anda suatu ketika akan menjadi masalah bagi ahli waris mereka? Saya, Hita Sukrisno, 4 tahun MDRT member dengan 1 kali COT qualification, akan berbagi dengan Anda semua di acara MDRT Day Indonesia Live Virtual Event yang akan diadakan pada tanggal 24 September 2020. Pastikan Anda semua sudah memiliki tiketnya. Sampai jumpa.
Oke, teman-teman sahabat MDRT, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang Keyman Insurance. Tentunya teman-teman sahabat MDRT sudah ada yang pernah tahu apa itu Keyman Insurance dan mungkin ada sebagian yang juga belum tahu. Teman-teman, sebelum saya masuk ke topik Keyman Insurance ini, saya akan berbagi cerita tentang yang ada hubungannya dengan Keyman Insurance ini. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2012, setelah menghadiri acara annual meeting di Amerika, saya bertemu klien saya telepon klien saya pada saat itu, Pak, boleh saya izinkan saya bertemu Bapak karena saya baru kembali dari Amerika, Pak. Saya baru menghadiri acara annual meeting MDRT di sana. Dan saya mau sharing suatu konsep yang sangat bagus yang mungkin berguna untuk perusahaan Bapak. Nah, ketika itu saya bertemu beliau, teman-teman semua. Sebelum saya cerita mengenai pengalaman saya tentang Keyman Insurance ini, saya akan bercerita kepada teman apa sih Keyman itu. Keyman itu adalah, ini teman-teman, kita bisa lihat slide-nya ya teman-teman. Nah, Keyman Insurance. What is a Keyman? Keyman itu adalah orang kunci. Seseorang dalam perusahaan yang mengambil bagian penting untuk memastikan perusahaan berjalan mulus dan sukses. Seseorang yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang unik dan sulit digantikan, serta kematiannya dan ketidakmampuannya itu akan membuat perusahaan mengalami kesulitan yang serius ya teman-teman. Nah, singkat cerita begini teman-teman, pada saat itu saya berkunjung ke kantor dari klien saya. Saya bertanya kepada beliau, Pak, sudah berapa lama perusahaan ini berdiri? Beliau bilang bahwa perusahaan ini sudah cukup lama dan ini merupakan perusahaan yang didirikan oleh beberapa teman partner yang satu alma mater. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang arsitek bangunan. Salah satu desainnya itu dibangun di wilayah Jalan Sudirman dan gedungnya pasti teman-teman sudah banyak yang tahu, gedungnya cukup megah dan bagus. Dan ketika itu saya hanya bilang begini, Bapak, ada beberapa direksi yang ada di sini, Pak. Beliau bilang ada 5 direksi dan 5 direksi itu merupakan pemegang saham juga. Bapak pernah terpikir nggak, Pak, jika suatu hari salah satu dari pemegang saham ini tiada, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk kelanjutan bisnis ini? Contohnya nih Pak, misalnya salah satu dari pemegang saham itu mengalami lebih dulu tiada, apakah sahamnya akan ditarik atau salah satu keluarganya, mungkin istrinya akan menggantikan menduduki jabatan tersebut. Beliau berpikir, betul juga ya Ratna, kalau seandainya salah satu pemegang saham itu tiada, tentunya akan berakibat terhadap keberlangsungan perusahaan kami. Jadi saya sampaikan begini Pak, Keyman Insurance itu bukan merupakan tools untuk tax saving Pak, tapi Keyman Insurance itu merupakan protect capital Bapak, untuk memprotek profit perusahaan, untuk memprotek against loss, untuk memprotek liabilities. Oh oke, Bu Ratna, saya ada beberapa rencana untuk melakukan ekspansi bisnis. Apa yang bisa Ibu Ratna bantu yang ada hubungannya dengan ekspansi bisnis ini? Contohnya misalnya gini Pak, kalau Bapak
melakukan ekspansi bisnis dengan cara mau loan kepada pihak ketiga. Itu tentunya kalau seandainya suatu hari terjadi resiko, salah satu pemegang sahamnya tiada, itu kan berpengaruh ya, karena kan berarti kan ada hutang dari pihak ketiga dan yang akan harus dikembalikan. Nah, salah satu direksi ini kan menanamkan saham modalnya kepada perusahaan tersebut. Nah, kalau salah satu tiada, tentunya sahamnya akan ditarik dan pengaruh nggak terhadap kondisi perusahaan? Pastinya akan berpengaruh. Nah, singkat cerita, saat itu ada 5 direksi dan hanya 1 direksi yang bisa memenuhi persyaratan untuk bisa mengajukan asuransi. Nah, saat itu salah satu direksi itu berusia 63 tahun. Dalam kondisi badan yang sehat dan masih bugar, dan waktu medical check up, hasilnya semua clean, bagus. Singkat cerita, pada saat beberapa tahun kemudian, itu terjadi di 2014, beliau menghubungi saya, Ratna, Ibu A masuk rumah sakit karena mengalami kanker usus, dan kankernya itu ada di ususnya yang tidak kelihatan. Pada saat itu beliau ke Singapura. Dan apa yang terjadi, saya saat itu berdetak karena gini, aduh, apa yang saya sampaikan waktu itu, pada saat itu saya menyampaikan, Bapak, selain uang pertanggungan jiwa, ada yang bisa membackup kemungkinan kalau terjadi sakit kritis. Itu Bapak akan mendapatkan sejumlah uang tunai lamsam. Tapi beliau berpikir, kalau untuk tambah sakit kritis, cost of insurance-nya akan lebih besar. Jadi fokus kepada asuransi jiwa saja, kematian. Nah, singkat cerita, 6 bulan kemudian dalam perawatan, beliau meninggalkan lebih dahulu. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata, apa yang ide yang saya sampaikan mengenai konsep daripada Keyman Insurance ini sangat powerful. Karena apa? Ketika terjadi klaim meninggal dunia, uang pertanggungan itu 100% diberikan kepada pemberi kerja. Jadi, teman-teman, saya akan memberikan semacam studi kasus. Studi kasus ini seperti ini. Contohnya, ini seperti case klien saya ya. Jika summary daripada Keyman Insurance itu seperti ini. Pemegang polis adalah perusahaan. Pembayar premi adalah perusahaan. Tertanggungnya adalah orang penting yang ada di perusahaan tersebut. Contohnya misalnya direktur keuangan, direktur utama, atau bisa juga business owner, pemilik perusahaannya. Nah, teman-teman, sahabat MDRT, siapa sih Keyman itu? Keyman itu adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk porsi terbesar dalam penghasilan perusahaan. Kemudian, Keyman itu adalah orang yang memimpin perusahaan, memiliki keahlian, pengetahuan, pengalaman, kualifikasi yang sulit digantikan. Kemudian, beliau adalah bertanggung jawab atas bagian atau keseluruhan profit yang sulit dan mahal untuk mencari penggantinya. Keyman kadang-kadang ditujukan kepada key employee atau key person. Bila Keyman seorang karyawan, sering menyebutnya kita key employee. Jadi kalau misalnya Keyman itu ditujukan kepada salah satu direktur keuangannya, berarti ini merupakan key person ya, key person. Jadi ini bukan business owner. Nah, yang bisa kita sampaikan kepada beliau adalah bahwa kalau seandainya terjadi resiko dengan salah satu dari orang inti di perusahaan tersebut, maka uang pertanggungan itu bisa 100% lari ke pemegang tertanggung, ahli warisnya, atau bisa 50% untuk company, 50% untuk ahli warisnya. Jadi seperti itu. Nah, kalau
Kimen seorang business owner, sebagai business owner bisa saja nanti yang menerima adalah keluarga dari pemilik usaha tersebut. Dan biasanya nilai tunainya diberikan kepada perusahaan. Seperti itu. Jadi teman-teman, Kimen Insurance ini sangat berguna sekali apabila di dalam suatu perusahaan itu punya beberapa orang penting yang perlu diproteksi. Seperti itu ya teman-teman. Cerita yang saya sampaikan tadi adalah merupakan pengalaman saya terhadap klien saya beberapa tahun lalu ketika saya memberikan satu konsep kepada pemilik bisnis bahwa sangat rentan dan rapuh apabila jajaran direksi ini tidak punya uang pertanggungan yang memadai apabila terjadi resiko nantinya. Teman-teman, ini adalah konsep daripada Kimen Insurance. Jadi teman-teman, sebenarnya ide ini simpel sekali. Teman-teman tidak usah bingung, kok Kimen Insurance itu seperti apa ya? Kimen Insurance itu ya simpel saja, pemegang polisnya adalah company. Terus kemudian pembayar preminya company, tertanggungnya bisa tunjuk, misalnya jajaran direksi atau bisnis owner-nya itu sendiri. Terus kemudian ahli warisnya siapa? Ahli warisnya ya bisa perusahaan, bisa juga keluarga. Terus kemudian produknya apa? Produknya ya purpose-nya produknya ya yang sesuai saja, misalnya produk yang mungkin biasanya kalau perusahaan itu tidak mau terlalu lama, yang pembayarannya hanya 5 tahun atau 10 tahun, itu tergantung dari company masing-masing punya produk ya teman-teman semua. Oke teman-teman, itu adalah salah satu, ini sebentar saya kasih lihat. Ini tadi ya, Kimen Insurance, mungkin teman-teman, nah ini tadi. Jadi Kimen itu adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk porsi terbesar dalam penghasilan perusahaan. Kemudian memimpin arah perusahaan, memiliki keahlian, pengetahuan, pengalaman, kualifikasi yang sulit digantikan. Kemudian bertanggung jawab atas bagian atau keseluruhan profit, sulit dan mahal untuk mencari penggantinya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini sharing saya tentang Kimen Insurance. Sebelum kita masuk ke Q&A, teman-teman, kita saksikan teaser daripada video live virtual event MDRT Day Indonesia. Teman-teman bisa saksikan ya. Oke, silakan. Come on.
Hai teman-teman MDRT, nama gue Ruby atau lebih sering dikenal dengan @alexandro di Instagram. Gue akan berbagi pengalaman gue selama 10-12 tahun ngebangun personal branding menggunakan mindset content creator. Kita juga akan ngebahas gimana dengan personal branding bisa ngebuka jembatan ke kesempatan-kesempatan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan terakhir, gimana kita bisa bikin universe kita sendiri untuk membantu kita 10x our income, our business. I'm looking forward to share with you on MDRT Day 24 September 2020. Oke, teman-teman. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan. Ini dari, coba saya lihat ya, pertanyaan dari, sebentar, ini ada pertanyaan, bagaimana perlakuan pelaporan pajak perusahaan dan laporan pajak pribadi? Teman-teman, mungkin untuk kali ini saya tidak membahas, tidak menyampaikan mengenai pelaporan pajak karena bukan bagian saya untuk. Tapi pada prinsipnya seperti ini, teman-teman. Asuransi itu tidak termasuk objek pajak. Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa itu tidak dikenakan pajak. Jadi bukan merupakan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dengan catatan bahwa penerima manfaat ahli waris itu adalah keluarga. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa Keyman Insurance bukan merupakan tools untuk tax saving, tapi lebih kepada protect capital, protect profit, dan protect liabilities. Kalau mekanisme pajaknya, kalau pajaknya itu lebih kepada ahli warisnya mau untuk siapa? Kalau untuk keluarga daripada tertanggung, tentunya tidak dikenakan pajak karena kan tadi yang saya sampaikan di sini bahwa untuk manfaat asuransi yang tidak dikenakan pajak itu salah satunya adalah asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa. Itu ada undang-undangnya di pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jadi kalau manfaatnya itu lebih kepada untuk orang pribadi. Nah, kalau untuk perusahaan sebenarnya itu tujuannya adalah untuk memprotek capitalnya, memprotek profitnya, dan memprotek liabilities. Misalnya ada hutang, ataupun ada hutang dengan pihak ketiga. Jadi supaya ada dana yang membackup jika nantinya. Nah, kalau saya sampaikan kepada klien saya sebelumnya, waktu itu beliau sampaikan begini, bagaimana kalau nanti pihak keluarga menuntut minta uang pertanggungan itu, kenapa larinya ke perusahaan? Karena saya waktu itu sampaikan begini, Bapak bisa melakukan perjanjian di awal kepada direksi Bapak di kantor, yaitu mungkin dengan notaris yang surat pernyataan yang menyatakan bahwa semua uang pertanggungan ini akan jatuh ke company karena pembayar premi selaku pembayar premi adalah perusahaan dan ini kepentingannya adalah untuk perusahaan. Dan jika dari perusahaan akan memberikan sebagian uang manfaat ahli waris, sebagian itu boleh saja. Nah, untuk lebih amannya, waktu itu saya minta beliau membuat surat pernyataan di depan notaris agar
tidak terjadi kemungkinan di belakang hari terjadi ketidakpuasan gitu. Jadi itu salah satu caranya teman-teman. Waktu itu saya sampaikan kepada klien saya dan itu tidak masalah. Berapa besar uang pertanggungan yang diberikan kepada ahli waris itu tergantung dari pernyataan di awal pada saat beliau membuat surat pernyataan. Tapi kalau keyman-nya sendiri tergantung dari asuransi masing-masing. Kebetulan case saya waktu itu adalah manfaat ahli warisnya adalah 100% pemberi kerja. Jadi kepada perusahaan. Gitu teman-teman. Kemudian siapa lagi ya pertanyaan? Bagaimana perlakuan pelaporan? Oke teman-teman, ini ada pertanyaan dari Ibu Rita Dewi. Bagaimana agar owner mau membeli insurance keyman? Apakah bisa dialokasikan preminya sebagai biaya perusahaan untuk mengurangi pajak? Nah, ini saya akan berikan sedikit studi kasus ya. Studi kasusnya seperti ini. Misalnya, pemegang polis adalah PTA. Pembayar premi adalah PTA. Persepsinya seperti ini. Premi asuransi adalah deductible, biaya pengurang beban pajak bagi PTA. Tertanggung misalnya Bapak A dan B. Nah, nanti manfaat itu adalah manfaat yang diterima adalah untuk keluarga A dan B, juga untuk PTA. Jadi misalnya UP untuk keluarga Bapak A dan B, nilai tunai untuk perusahaan. Jadi kalau misalnya UP ini dibelikan untuk salah satu direksi tersebut, karena uang maslahatnya itu larinya kepada keluarga, artinya menjadi biaya pengurang beban pajak. Nah, di sini kan kasusnya adalah Bapak A dan B sebagai tertanggung, penerima manfaat ahli waris. PTA sendiri nilai tunainya untuk perusahaan. Nah, persepsinya di sini adalah manfaat asuransi di atas bukan merupakan objek pajak. Karena apa? Karena manfaatnya diterima oleh ahli waris dari Bapak A dan B. Nah, bila tidak terjadi resiko meninggal dalam jangka waktu pertanggungan, maka premi yang telah dibayarkan perusahaan itu dikembalikan beserta bonusnya. Nah, sekarang saya akan memberikan satu studi kasus tentang keyman. Ini yang ditanyakan oleh Ibu Rita Dewi ya tadi ya. Contoh misalnya Ibu C. Ibu C punya perusahaan PTB, misalnya seperti itu ya. Pemegang polisnya kan PTB. Terus pembayar preminya adalah PTB. Persepsi premi asuransi adalah deductible, biaya pengurang beban pajak pada PTB. Karena kan beli asuransi untuk Ibu C ya kan, tertanggung Ibu C. Penerima manfaat keluarga Ibu C dan perusahaan, UP untuk keluarga, nilai tunai untuk perusahaan, untuk PTB. Jadi persepsi dari manfaat asuransi dan hasil investasi produk asuransi di atas bukan merupakan objek pajak bagi keluarga PTB. Karena manfaat ahli warisnya itu untuk keluarga dari Ibu C, pemilik bisnis. Apa sih teman-teman deductible itu? Biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. Kalau non-deductible itu biaya yang tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. Teman-teman, saya memang bukan tidak bisa sampaikan detail tentang pajak karena ada orang yang bisa menyampaikan orang pajak yang apa sih yang harus kena pajak. Nah, kalau saya sampaikan bahwa pada intinya
pengurang beban pajak iya, karena membelikan asuransi untuk salah satu orang penting di perusahaan tersebut, key person insurance itu tersebut ya. Oke teman-teman, jelas ya? Ada pertanyaan bagaimana cara membuka untuk menawarkan asuransi Kimen. Tadi di kesempatan awal saya sampaikan bahwa waktu itu saya baru kembali dari acara annual meeting di Amerika. Saya telepon klien saya sampaikan, Bapak, Ibu, saya ingin bertemu Bapak karena saya baru kembali dari Amerika, saya baru menghadiri annual meeting dan ini ada satu ide menarik, ada konsep yang sangat bagus yang mungkin nanti bisa cocok dengan perusahaan Bapak atau Ibu. Nah, teman-teman nanti bisa sampaikan, saya baru selesai menghadiri acara MDRT Day di mana banyak sekali ide-ide konsep penjualan yang mungkin cocok buat Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya awalnya ketika kita bertemu klien, teman-teman jangan langsung tawarkan Kimen Insurance, tidak. Teman-teman harus fact-finding karena teman-teman tidak tahu kebutuhan beliau apa. Ketika saya bertemu beliau, yang saya sampaikan, yang saya tanyakan, yang saya fact-finding adalah pertama, sudah berapa lama perusahaan ini berjalan? Terus kemudian siapa saja pemilik pemegang sahamnya? Siapa saja jajaran direksinya? Terus kemudian ada kemungkinan ekspansi bisnis tidak Bapak atau Ibu? Kalau memang ada kemungkinan ekspansi bisnis, apa langkah yang Bapak Ibu akan lakukan? Saya ada satu konsep ide, yaitu Kimen atau Key Person Insurance. Itu yang saya sampaikan teman-teman. Jelas ya teman-teman? Ini ada pertanyaan, apakah ada perbedaan perlakuan underwriting untuk proses Kimen Insurance dan asuransi pada umumnya? Tentunya ada, karena untuk Kimen Insurance, apa saja sih yang diperlukan? Pertama, untuk Kimen Insurance itu harus orang-orang tertanggungnya itu harus ada dalam akte perusahaan, namanya tertera dalam akte perusahaan. Kedua, kita biasanya melampirkan NPWP, TDP, SIUP, NPWP, akte perusahaan. Itu adalah lampiran yang kita harus lampirkan. Nah, untuk uang pertanggungan misalnya di atas 10 miliar atau di atas kalau di company kami di atas 12 miliar misalnya gitu, itu tergantung company masing-masing apakah harus menggunakan laporan keuangan 3 bulan terakhir yang diaudit. Nah, itu tergantung berapa uang pertanggungan yang diambil. Kalau uang pertanggungannya masih di bawah 10 miliar, tentunya hanya dibutuhkan laporan ini kekayaan saja ya. Misalnya contoh beliau punya rumah di mana, depositonya berapa, terus kemudian apa saja aset-asetnya. Nah, ini kalau misalnya uang pertanggungan masih di bawah 10 miliar, kalau sudah di atas 10 miliar yang memerlukan reas tentunya ada beberapa, salah satunya adalah laporan keuangan 3 bulan terakhir yang diaudit ya. Nah, itu yang harus disampaikan. Jelas ya teman-teman? Jadi kalau tentu ada bedanya karena kalau
Keyman Insurance menyangkut company, jadi tentunya apa saja yang diperlukan, ya SIUP, NPWP, akte perusahaan, TDP, terus kemudian apa namanya laporan 3 bulan terakhir. Jelas ya teman-teman? Pertanyaan yang lain ya. Pertanyaan yang lain. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan. Kalau usaha dalam bentuk CV, mungkin tepat kalau Keyman dipakai sebagai solusi bayar utang. Iya teman-teman. Jadi teman-teman, Keyman Insurance atau Key Person Insurance, sebaiknya teman-teman lebih kepada perusahaan-perusahaan yang bukan terlalu besar sekali ya. Yang contohnya misalnya gini, perusahaan yang bergerak di bidang misalnya dia punya restoran yang karyawannya ada masih di bawah 100 orang, itu sangat perlu sekali untuk apa namanya membackup seorang business owner karena beliau kan menggunakan modalnya 100% dari effortnya dia ya, dari apa namanya bisnisnya dia. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi teman-teman kalau untuk masuk apa namanya menawarkan Keyman itu tidak harus perusahaan yang besar sekali. Kalau perusahaan yang besar sekali justru kita akan sulit karena mereka sudah punya konsultan yang hebat yang sudah menghandle bagaimana caranya membackup perusahaan tersebut. Tapi kalau teman-teman bisa masuk ke perusahaan yang levelnya besar sekali itu lebih bagus lagi. Jadi teman-teman untuk Keyman ini tentunya preminya cukup besar. Jadi ini yang membuat teman-teman kalau teman-teman bicara premi di atas 100 juta, Keyman Insurance udah pasti di atas 100 juta preminya. Jadi teman-teman kalau coba teman-teman bayangkan dalam satu perusahaan kalau terdiri dari 5 direksi yang masing-masing harus di-cover uang pertanggungan 5 miliar atau 10 miliar, satu tertanggung itu preminya 100 juta, 5 orang 500 juta lebih, itu teman-teman sudah $1 million round table. Dan ini yang terjadi saya beberapa tahun yang lalu, dari satu nasabah, satu company, ada beberapa direksi, sehingga membuat saya bisa $1 million round table. Jadi teman-teman, $1 million round table itu tergantung bagaimana kita menjual konsep ide kepada klien-klien kita. Kalau teman-teman ingin mencapai $1 million round table dengan case yang banyak, itu tidak masalah, justru bagus. Teman-teman kan membantu banyak orang. Tapi teman-teman, saya mengencourage teman-teman semua. Kenapa saya selalu tidak kehilangan ide? Sales idea saya dapatkan dari ketika saya menghadiri annual meeting dan acara MDRT Day setiap tahunnya, teman-teman. Dan tahun ini adalah acara yang spektakuler, yang teman-teman harus lihat, live virtual event, di mana ini adalah masa spesial, masa pandemi seperti ini. Jarang-jarang loh teman-teman bisa hadir, bisa sampai 8.000 orang, teman-teman. Dan kita bisa nonton langsung acaranya di rumah masing-masing. Coba kebayang nggak teman-teman? Kalau seandainya tahun-tahun sebelumnya kita hadir ke tempat acara, kadang-kadang kita tidak ada waktu untuk datang ke acara MDRTD karena jauh mungkin dari luar kota segala macam. Tapi ini adalah live virtual event, teman-teman bisa hadir karena teman-teman pasti akan dapat insight yang luar biasa. Oke teman-teman, mungkin saya coba jawab lagi pertanyaan yang lain ya. Sebentar, saya coba cek. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan bagaimana caranya untuk menghitung UP masing-masing Keyman tersebut. Saya biasanya melihatnya dari sini. Bapak atau Ibu, berapa modal masing-masing yang di-store oleh para pemegang saham itu di perusahaan. Misalnya contoh
Bapak A itu sahamnya 50% misalnya. Ternyata dia store modalnya sebesar 5 miliar. Bapak B 3 miliar, Bapak C misalnya 2 miliar. Saya buat uang pertanggungannya adalah sesuai dengan modal di store-nya mereka. Berapa? Misalnya si A 5 miliar, si B 3 miliar. Tapi semua itu tergantung dari keputusan perusahaan. Ternyata kalau perusahaan misalnya gini, oke saya mau samaratakan semua. Uang pertanggungannya masing-masing 5 miliar. Ya udah, saya akan buat 5 miliar sama. Atau oke, buat 2,5 miliar atau 3 miliar. Teman-teman, jadi Kimen Insurance itu sangat bagus sekali. Seperti halnya dalam satu keluarga, pencari nafkah itu kan penting sekali ya, harus mempunyai proteksi yang memadai. Berapa sih kalau untuk pencari nafkah? Misalnya 10 kali dari income tahunannya. Kalau income tahunannya adalah 1 miliar, berarti harus berapa? 10 miliar uang pertanggungannya. Jadi kalau misalnya kalau tadi ditanyakan berapa sih uang pertanggungan yang cocok, saya pasti akan fact-finding, Pak. Kira-kira dari beberapa komisaris di sini, berapa sih Pak modal di store? Dan kira-kira Bapak berapa yang kira-kira akan diberikan oleh masing-masing direksi nantinya kalau suatu hari tidak ada kan seperti itu. Jadi teman-teman lihatnya dari situ ya teman-teman. Oke, lanjutnya saya coba dari Agustin. Jika salah satu misal meninggal UP-nya ke perusahaan. Jadi gini teman-teman, tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa apabila pemegang polisnya adalah PT atau perusahaan dan pembayar preminya atau PT, dan kemudian tertanggungnya adalah misalnya Bapak A dan B, maka penerima manfaat itu UP bisa untuk keluarga Bapak A dan B, nilai tunai bisa untuk perusahaan. Kebetulan ke saya waktu itu, dan ini sudah klaim, dibayar, itu ke saya itu uang pertanggungan itu diterima 100% kepada pemberi kerja. Siapa pemberi kerjanya? Yaitu PTA, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya dari pihak perusahaan akan memberikan sejumlah dana santunan kepada ahli waris, itu dibicarakan di awal pada saat mengajukan asuransi. Misalnya, nanti saya akan memberikan 50% sebagian uang pertanggungan itu untuk keluarga Bapak A atau keluarga Bapak B. Jelas ya teman-teman? Coba saya lihat pertanyaan. Masih ada 1-2 pertanyaan yang bisa saya jawab karena waktunya sebentar lagi selesai. Sebentar ya, saya coba jawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Agustin. Apakah tiap tahun berubah preminya enggak, Bu? Perubahan premi itu tergantung dari company masing-masing. Produk apa yang akan disampaikan kepada klien, yang akan diajukan kepada klien. Jadi teman-teman sebisa mungkin cari produk yang sesuai kebutuhan klien ya. Oke. Oke teman-teman, karena waktunya sudah habis, saya akan closing ya sore hari ini. Sekian ya teman-teman presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme sahabat MDRT Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Jangan lupa follow sosial media MDRT Indonesia untuk mendapatkan info paling update
mengenai perkembangan MDRT. Sosial media yang kami miliki adalah Instagram MDRT Indonesia, Facebook MDRT Indonesia Official Account, dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube MDRT Indonesia. Please like, share, dan komen ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang terima kasih. Kita akhiri acara sore ini. Come on. Technology and internet gives us amazing tools to solve challenges like prospecting, branding, and skyrocket our production. Halo sahabat MDRT, kita semua pasti punya mimpi-mimpi dan keinginan kuat untuk meraih mimpi-mimpi tersebut. Namun bagaimana jika ada halangan atau rintangan yang menghadang? Saya pernah terpuruk dan berada di posisi titik terendah dalam hidup saya. Saya Susana, member MDRT 2 kali dengan 1 kali COT qualification. Saya akan berbagi kisah nyata saya dengan Anda di acara MDRT tanggal 24 September 2020. Kita akan dimotivasi dan dilengkapi untuk menjadi agen-agen yang profesional. See you there. Come on. Technology and internet gives us amazing tools to solve challenges like prospecting, branding, and skyrocket our production. And it's even more important now in this new normal. I decided to do 80% of my work digitally the last 10 years, and I want to share with you some innovative, practical ideas on how we can use new tools and strategies to raise our productions and to be the insurance advisors of the future today. Ideas like how you can use a simple but powerful strategy to find and approach new clients on social media daily, and an innovative prospecting idea using webinars. Only with these 2 ideas, you can have hundreds of new prospects every month. And some even more innovative ideas like how you can use virtual reality to connect with clients, mostly millennials of course, in a new amazing 3D world and make presentations to impress them big time and start speaking about you. Also, how you can use chatbots with automated dialogues on your social media or your site, and you can prospect even while you sleep. And how you can make Alexa and Siri know you by name. Hey, did you tell something for me? Yes, Siri, I was telling our friends about you. How many days until the MDRT day in Indonesia, and is it good? It is happening only in a few days. It's an amazing event and every insurance advisor should register. Please tell them. So, you heard Siri? Please register now and invite your fellow Indonesian advisors. Some say adapt or die, but my motto is adapt and fly. So let's fly all together.